Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan. Adapun judulnya yaitu Pengaruh Perkembangan Teknologi di Sekolah Dasar pada Era Sekarang. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Diana Prasti Artati dengan NIM 2003981, nomor absen 23. Lalu yang kedua Risa Hairunisa dengan NIM 2006385 dengan nomor absen 34. Lalu yang ketiga Piona Ratna Sariputri dengan NIM 2006465, nomor absen 35. Selanjutnya, topik yang akan dibahas ada pendahuluan, framework teori, objek penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang. Pendidikan merupakan sebuah kewajiban yang harus ditempuh oleh setiap warga negara, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. Pendidikan dasar menjadi awal mulanya langkah pendidikan. Dunia pendidikan tidak dapat terlepas dari pengaruh atau perkembangan teknologi. Teknologi merupakan komponen integral dari sistem pendidikan, yang artinya dalam pelaksanaan pendidikan tentu memerlukan suatu teknologi untuk memperlancar kegiatannya. Misalnya seperti dalam pembuatan media pembelajaran, karena dalam pembuatan media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari adanya pengaruh teknologi. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Yang kedua, masih banyaknya sekolah dasar yang belum memiliki sarana prasarana teknologi sekolah. Yang ketiga, adanya ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mendukung perkembangan TIK atau ICT di sekolah. Yang keempat, masih menggunakan perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan. Yang kelima, mahalnya biaya pengadaan dan penggunaan fasilitas TIK. Yang keenam, sulitnya mengintegrasikan TIK dalam pengajaran dan waktu guru yang tidak mencukupi. Ketujuh, kurangnya kepercayaan diri guru dalam menggunakan TIK atau ICT. Dan yang kedelapan, yaitu kurangnya pelatihan yang efektif. Nah, setelah ada permasalahan, tentunya ada solusinya nih. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan awal kepada sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan guna untuk melihat lebih mendalam mengenai seberapa kemampuan guru dalam mengoperasikan komputer. Lalu yang kedua ada menggerakkan pelatihan komputer. Pelatihan ini dapat dilakukan antar guru yang sudah ahli dengan guru sekolah lain, dengan dinas, atau dengan kegiatan luar lainnya. Pelatihan ini diharapkan mampu menunjang proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada pengecekan akhir terhadap sekolah. Setelah melaksanakan pelatihan komputer, dilakukanlah monitoring kembali terhadap sekolah. Nah, monitoring ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan guru dalam menggunakan media komputer dalam proses belajar mengajar. Lalu solusi yang terakhir yaitu pemberian pelatihan pedagogik pada guru. Tidak hanya melatih penggunaan TIK atau ICT saja, melainkan juga penanaman pengetahuan dan keterampilan pedagogik yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Baik, di sini kami menemukan penelitian yang sudah ada. TIK atau ICT merupakan teknologi berguna untuk mengolah data-data, baik dalam memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara, sehingga untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu seperti informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, sehingga dapat digunakannya untuk berbagai keperluan, sehingga tak terkecuali pada bidang pendidikan. Karena perkembangannya merupakan faktor penentu akan kemajuan zaman. Dengan berkembangnya teknologi atau ICT tentu memiliki banyak dampak, baik dampak positif dan negatif dalam berbagai bidang. Namun pada dasarnya teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia bagi dunia pendidikan sendiri. Karena teknologi atau ICT dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar seorang guru dengan muridnya. Misalnya dalam penciptaan media pembelajaran.
Lalu pada framework teori ini membahas pengertian ICT. Nah, pengertian ICT itu sendiri adalah sesuatu yang berguna untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK atau ICT ini mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Lalu yang kedua ada pengertian perkembangan ICT. Perkembangan ICT adalah proses berkembangnya teknologi dari yang awalnya sangat sederhana menjadi lebih modern, dan yang awalnya hanya dapat digunakan untuk satu fungsi menjadi dapat digunakan untuk beberapa fungsi yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga ada proses perkembangan ICT. Nah, yang pertama pada tahun 1875 Alexander Graham Bell menemukan telepon. Lalu memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, terrealisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Selanjutnya, perkembangan TIK ini di Indonesia dan mulai berkembang pesat diawali tahun 1980-an. Pesatnya perkembangan teknologi ini didukung oleh pesatnya perkembangan prosesor atau chip yang berfungsi sebagai otak sebuah komputer pribadi. Lalu yang keempat ada macam-macam ICT atau TIK. Yang pertama ada komputer. Nah, komputer ini adalah alat berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyampaikannya untuk ditampilkan di lain waktu. Lalu yang kedua ada laptop atau notebook, yaitu peralatan yang fungsinya sama dengan komputer, tetapi bentuknya lebih praktis dan dapat dilipat karena menggunakan bantuan baterai charger sehingga bisa digunakan tanpa menggunakan listrik. Yang ketiga ada deskbook, yaitu peralatan sejenis komputer yang bentuknya praktis, yaitu CPU menyatu dengan monitor sehingga mudah diletakkan di atas meja tanpa memakan banyak tempat, tetapi masih harus menggunakan listrik langsung karena belum dilengkapi dengan baterai. Selanjutnya yaitu bab 3, objek penelitian atau tempat observasi. Yang pertama, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang kami gunakan ialah metode kualitatif. Pada metode kualitatif ini, kami melakukannya dengan pengumpulan data, yaitu melakukan wawancara. Karena wawancara ini dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung, yaitu online melalui chat WhatsApp. Lalu subjek penelitiannya ialah para guru kelas yang berlokasi di SDN Kaligesing, Jawa Tengah, lalu SDIT Atakwa Magelang, dan pada SDN Buni Nagara 1 Majalengka. Lalu penelitian ini memberikan dengan berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai teknologi apa yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, sarana-prasarana yang ada di sekolah dasar, keadaan sekolah, mengenai hambatan dan solusi penggunaan teknologi. Sehingga semua pertanyaan itu kemudian nantinya disusun secara deskriptif dan informatif. Lalu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara ini dengan membawa sederetan pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Lalu yang kedua, triangulasi. Triangulasi ini merupakan suatu cara pengecekan ulang akan data yang didapat dari narasumber atau informan dengan menanyakannya kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan yang lainnya. Sehingga peneliti yang menggunakan 3 orang informan ini, yaitu guru kelas di sebuah sekolah yang berbeda, yang berada di daerah yang berbeda pula. Dengan ini, nantinya akan disimpulkan tentang permasalahan umum mengenai perkembangan ICT atau TIK yang ada di sekolah dasar. Seperti pada tabel di bawah ini, boleh semuanya dilihat di pemaparan ini, ada instrumen wawancara, yaitu di dalamnya berupa pertanyaan, kemudian ada pula jawaban dari informan atau narasumber, yaitu yang pertama dari guru SDN Kaligesing, lalu ada dari guru SDIT Atakwa, dan guru SDN Buni Nagara 1.
Yang ketiga yaitu permasalahan dan solusi. Permasalahan dalam dunia pendidikan merupakan hal yang umum yang pasti dijumpai oleh para anggota sekolah, dari mulai permasalahan manusianya, lingkungan, dan sarana prasarana, bahkan pada perkembangan teknologi. Berdasarkan pada SDN Kaligesing di Jawa Tengah, yaitu permasalahannya mengenai masih dikeluhkannya oleh para guru mengenai ICT yang kurang dapat efektif dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga dengan teknologi yang ada tidak efektif. Lalu solusinya yaitu teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan anak pendidik, sehingga mata pelajaran yang akan diajarkannya sesuai dengan pembelajaran. Lalu yang kedua pada SDIT Attaqwa yang berlokasi di Magelang. Dalam bentuk permasalahannya yaitu beberapa guru yang gaptek akan teknologi, sehingga pada kebanyakan guru yang sudah berusia lanjut sehingga susah untuk belajar teknologi. Kemudian solusinya yaitu dapat guru-guru mengikuti sebuah pelatihan sehingga dalam penggunaan teknologi ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Lalu pada sekolah yang ketiga yaitu di SDN Muni Nagara 1, permasalahannya ialah masih kekurangan jumlah perangkat IT seperti komputer ataupun laptop. Karena masalah sekolah ini yaitu mengenai biaya dan sarana prasarananya. Sehingga solusinya yaitu guru-guru dapat membaginya sebuah perangkat seperti komputer atau laptop dengan membagi sebuah kelompok kecil sesuai perangkat yang ada, sehingga semua siswa dapat mempelajarinya dengan menggunakan teknologi yang ada. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini membahas tentang temuan di lapangan. Yang pertama pada SDN Kaligesing. SD ini merupakan SD negeri di wilayah Purworejo, Jawa Tengah yang memiliki banyak peminat yang sudah terakreditasi A. Letak sekolah ini pun sangat strategis dan memiliki fasilitas yang sudah cukup memadai dibandingkan sekolah yang berada di sekitarnya. Sekolah ini juga telah memiliki fasilitas teknologi pendukung pembelajaran. Lalu yang kedua ada SDIT Attaqwa. SD ini merupakan SD swasta di wilayah Magelang, Jawa Tengah yang memiliki akreditasi A, yang termasuk sekolah yang maju dan memiliki keunggulan yaitu dengan adanya pembelajaran Al-Quran. Nah, fasilitas yang ada di sekolah ini pun sudah cukup memadai dan tentunya menggunakan anggaran biaya tersendiri. Lalu yang ketiga ada SDN Muni Nagara 1. SD ini merupakan SD negeri di daerah Majalengka. Sekolah ini memiliki akreditasi B, tetapi belum semua fasilitasnya ada, sehingga belum bisa dikatakan sekolah yang cukup bagus. Begitupun mengenai biaya untuk menyelenggarakan fasilitasnya. Di sekolah ini pun hanya mengandalkan biaya bantuan dari pemerintah, sehingga fasilitasnya masih banyak yang kurang sehingga belum terpenuhi. Berdasarkan hasil permasalahan yang kami temukan dari 3 sekolah tersebut, kelompok kami memutuskan untuk membuat produk, yaitu membuat video tutorial cara penggunaan teknologi untuk membantu para guru yang masih gagap akan teknologi. Contohnya misalnya video tutorial penggunaan Microsoft Word, Excel, cara membuat PowerPoint interaktif, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun produk yang dapat membantu peserta didik agar semangat mengikuti pembelajaran, yaitu dengan membuat video pembelajaran yang menarik berupa animasi maupun video yang menampilkan audio visual, sehingga dengan adanya produk tersebut diharapkan anak akan antusias dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk permasalahan mengenai literasi membaca yang masih kurang, sekolah atau kelompok kami menganjurkan untuk membuat produk, yaitu
membuat perpustakaan online atau rak buku online yang dapat diakses oleh anak-anak. Dengan ini diharapkan anak-anak akan lebih giat membaca, lebih suka membaca. Selanjutnya ada rekomendasi. Nah, rekomendasi dari kelompok kami yaitu sekolah dapat mendatangkan ahli bidang TIK untuk membantu para guru dalam mengenal teknologi yang baru. Atau bisa juga memberikan kesempatan kepada para guru untuk sering-sering mengikuti webinar yang berkaitan dengan ICT. Selain itu juga kami merekomendasikan kepada guru untuk lebih sering membuka sumber semisalnya YouTube untuk belajar mandiri ataupun memiliki inisiatif sendiri dalam belajar teknologi baru. Selanjutnya ada before. Nah, masih ada beberapa masalah atau kendala yang dijumpai pada beberapa sekolah dasar mengenai perkembangan ICT atau TIK ini. Masalahnya kebanyakan karena belum siapnya guru dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Guru merasa kekurangan waktu dan kurang mempunyai keterampilan yang cukup tentang ICT. Selain itu juga karena faktor fasilitas teknologi yang belum memadai, sehingga guru masih mengalami kendala dalam pembuatan media pembelajaran yang inovatif yang berbasis teknologi. Selanjutnya ada after. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, bahwa rata-rata di sekolah masih terdapat masalah ataupun kendala, tetapi tidak seperti dulu, karena seiring berjalannya waktu dan zaman perkembangan teknologi yang lebih kreatif dan meningkat lagi, mulai dari fasilitasnya, guru yang mulai mencari tahu cara penggunaan juga sarana lain yang mendukung pada media pembelajaran yang berbasis teknologi. Adapun solusi yang kami temukan ialah adanya ide-ide kreatif dari guru-guru dan kepala sekolah sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani dengan cepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perkembangan ICT merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Karena pada dasarnya ICT memiliki peranan yang beriringan dengan dunia pendidikan. Tentunya dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan itu sendiri. Namun, berdasarkan hasil wawancara kelompok kami dari 3 sekolah yaitu pada SD Kaligesing, SD Buni Negara, dan pada SD Atakwa, dapat disimpulkan bahwa masih ada masalah atau hambatan dari adanya perkembangan ICT ini. Di antaranya yaitu 1. Fasilitas teknologi di sekolah yang belum memadai. Yang kedua, kurang siapnya guru atau pendidik dalam mengatasi perkembangan ICT yang begitu pesat. Yang ketiga, keterampilan guru atau kompetensi penguasaan guru tentang teknologi atau ICT yang masih kurang. Yang keempat, anggaran biaya yang masih kurang dalam mendukung adanya teknologi di sekolah. Dengan ini tentu akan mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, mutu sekolah, dan lain sebagainya. Untuk itu, sekolah harus memikirkan solusi-solusi agar permasalahan ini dapat segera diatasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.